Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini masih dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Perkenalkan, saya Nurse Florencia Hardisa Putri SKPGR dari SMK Kesehatan Proskill Indonesia, merupakan guru produktif keperawatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pekanbaru. Bahasan kali ini adalah mengenai 2.1C koneksi antar materi pada modul 2.1. Adapun untuk tujuan pembelajaran khususnya, yaitu calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah: 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Jawaban untuk pertanyaan pertama ini adalah: pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menyesuaikan konten dalam pembelajaran, proses, dan produk, serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar peserta didik dan strategi penerapan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini dapat dilihat dari aspek kesiapan belajar murid, minat belajarnya, dan profil belajar murid. Strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat kita lakukan dengan melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten dapat dilakukan dengan materi yang diajarkan harus sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, atau profil belajar peserta didik. Misalnya dengan memberikan bacaan materi dalam berbagai bentuk variasi. Dalam melakukan diferensiasi proses dapat dilakukan dengan metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas sesuai dengan minat murid. Juga dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif dan lainnya yang sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik. Pada diferensiasi produk dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan atau pemahamannya mengenai materi. Peserta didik dapat menunjukkan pemahamannya dalam berbagai bentuk seperti PowerPoint, tulisan atau esai, gambar, poster, video, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jawaban saya mengenai pertanyaan yang kedua ini adalah pada penerapan pembelajaran diferensiasi ini sangat memperhatikan perbedaan individu sehingga dapat membantu setiap peserta didik belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka sendiri. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih dalam pembelajaran. Sementara itu, siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik, pembelajaran diferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pula bagaimana Anda melihat modul lainnya antara materi dalam adalah dengan modul lainnya di menurut pendapat saya mengenai
Kaitan antara modul 2.1 ini dengan modul 2.1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi ini, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan dan mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun peserta didik ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara modul 2.1.1.3 ini mengenai visi guru penggerak, dengan menerapkan pada pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang menerapkan pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Kaitannya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Kaitan antara modul 2.1 ini dengan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan peserta didik harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dari saya pada koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.